pagi Ibu, selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Cornelia Januari Tuubata dengan NIM 2423751051. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai kinerja keuangan PT Adi Komuter Properti Tbk atau ADCP dengan fokus utama pada analisis common size kasus 2 periode 2021-2022. Presentasi ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana transformasi struktur modal pasca IPO mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan serta memberikan proyeksi kinerja ke depannya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan gambaran umum kinerja ADCP. Sebelum masuk ke data, kita harus mengetahui mengenai metodenya. Yang pertama, apa itu common size? Sederhananya, analisis common size adalah metode dalam mengubah semua angka rupiah menjadi persentase. Di neraca, total aset kita anggap 100% dan di laba rugi, total pendapatan kita anggap 100%. Kenapa ini penting? Karena dengan persentase, kita bisa membandingkan bobot atau struktur keuangan tanpa terdistorsi oleh besarnya skala perusahaan. Tujuan dari analisis common size adalah yang pertama, membandingkan struktur keuangan antar tahun tanpa terdistorsi oleh pertumbuhan nominal. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan pola belanja atau alokasi aset. Dan yang ketiga, benchmarking efisiensi terhadap kompetitor atau standar industri. Selanjutnya, mari kita mulai dari sisi kekayaan perusahaan, yaitu neraca. Jika Anda melihat tabel di layar, hal pertama yang mencolok adalah dominasi aset lancar yang mencapai 82,22% di tahun 2022. Ini sangat wajar bagi pengembang properti karena aset utama mereka adalah tanah dan bangunan yang sedang dibangun atau persediaan. Namun, temuan paling menarik ada di sisi kanan neraca, yaitu sumber dananya. Perhatikan bahwa ekuitas atau modal sendiri mendominasi sebesar 65,36%, sementara utang hanya sekitar 34%. Apa artinya? Artinya, PT ADCP memiliki struktur permodalan yang sangat sehat dan konservatif. Mereka tidak bergantung pada utang bank untuk bertahan hidup. Fondasi keuangannya sangat kokoh yang membuat risiko kebangkrutan akibat gagal bayar utang menjadi sangat minim. Sekarang, mari kita lihat bagaimana perusahaan menghasilkan laba melalui laporan laba rugi. Di sini, kita melihat kabar baik, di mana margin laba bruto meningkat dari 39,13% menjadi 40,00%. Kenaikan hampir 1 poin persen ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam skala bisnis ratusan miliar, ini menunjukkan efisiensi produksi yang sangat luar biasa. Manajemen berhasil menekan biaya konstruksi tanpa mengorbankan kualitas. Lebih lanjut, beban operasional seperti gaji kantor dan marketing tetap stabil di angka 14%. Hasilnya, laba bersih meningkat menjadi 17,40%. Ini membuktikan bahwa kenaikan laba PT ADCP didorong oleh kinerja operasional inti yang efisien, bukan karena keberuntungan satu kali. Selanjutnya, pada tabel analisis arus kas. Ternyata, arus kas dari operasi positif dan meningkat menjadi 7,35%. Ini adalah validasi bahwa laba yang kita bahas tadi benar-benar didukung oleh uang tunai yang masuk ke rekening perusahaan. Meskipun saldo kas akhir tahun menurun, jangan khawatir karena penurunan ini terjadi karena PT ADCP aktif mengeluarkan uang untuk investasi atau membeli lahan atau proyek baru dan pendanaan membayar utang atau dividen. Jadi, uang kas tersebut tidak hilang, melainkan diubah menjadi aset produktif yang akan menghasilkan profit di masa depan. Jadi, kita dapat menyimpulkan dari
3 hal utama tentang kesehatan keuangan PT ADCP di tahun 2022 adalah yang pertama, struktur sangat aman di mana didominasi modal sendiri, resiko finansial rendah. Yang kedua, operasi semakin efisien, mampu menekan biaya pokok dan meningkatkan margin laba. Dan yang ketiga, pertumbuhan produktif di mana uang kas digunakan secara cerdas untuk ekspansi aset jangka panjang. Secara keseluruhan, PT ADCP menunjukkan profit keuangan yang matang dan siap untuk pertumbuhan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.